dipersembahkan oleh... Jadi kalau Anda dihadapkan pada pilihan untuk menyerahkan orang yang mungkin saja nanti menjadi klien Anda, itu akan Anda lakukan? Tapi kan saya tidak ada larangan juga memberitahu dia, kamu dicari polisi. Dari awal Anda sudah tahu saya mau gugat ini karena telat atau seperti ya, apa? saya udah niat memang menggugat. Sudah niat, memang hobi menggugat Anda ini ya? Jadi, tapi yang jelas menangani kasus-kasus yang high profile seperti ini, itu tentunya ada keuntungan terhadap seorang pengacara. Nazarudin nggak ada uangnya. Tidak ada uangnya? Tidak ada uang, malah saya yang keluar uang. Bisa tanya orangnya langsung. Masa tidak ada uang ya Nazarudin? Bagi-bagi uang ke semua orang. Seberapa sulit menang sih LBH ini? Susah. Kita buat pledoi segini ya kan, ditimpa uang segini ya kan. Makanya iya, kerok kita ya kan gitu. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kisah dunia pengacara di Indonesia, pendamping bagi si kaya dan si papa. Berjuta kasus hukum meminta pembela. Pengacara datang, siap berperkara dan beracara. Profesi yang menawarkan akses keadilan di tengah kepastian hukum yang berantakan. Ada pengacara yang menolak klien karena materi, ada yang ikhlas berprofesi untuk mengabdi. Sesama profesi berkompetisi luar biasa, sebab terbiasa dinilai menang atau kalah. Inilah Mata Najwa. Pengacara cari perkara. Muhammad Mahendra Datta dikenal sebagai sosok advokat senior yang cukup fenomenal. Advokat yang pernah menempuh pendidikan di University of California at Los Angeles ini kerap menangani kasus-kasus yang kontroversial. Di antaranya, beberapa kali membela terdakwa teroris. Pelaku bom Bali Ambrosi CS dan terdakwa pelatihan teroris di Aceh, Abu Bakar Ba'asyir, juga pernah menjadi orang-orang yang ia bela. Ketua tim pembela Muslim ini mengaku memiliki alasan tersendiri saat membela tersangka kasus terorisme. Dinilai berani dan tegas, Mahendra sempat mencalonkan diri menjadi salah satu pimpinan KPK periode 2012-2016. Namun ia urung meneruskannya meski sudah terpilih dalam 142 nama yang dinyatakan lolos seleksi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, dan kini telah hadir di studio Mata Najwa, Advokat Muhammad Mahendra Datta. Selamat malam, Pak Mahendra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama, Mbak. Tadi disebutkan dari pengalaman panjang karir Anda, tapi satu hal yang menonjol adalah Anda kemudian sering disebut pengacara teroris. Iya, inilah masih ada apa ya? Sebutan-sebutan awam, pengacara dikaitkan dengan pekerjaannya gitu. Kalau makasih pengacara teroris mungkin masih oke lah. Terus pengacara pembunuh masih serem gitu. Ya, kasihan kalau pengacaranya dia membela sodomi jadi pengacara sodomi. Begitu ya? Ya kemudian dapat kasus maaf ya transgender kemudian jadi pengacara transgender atau sebutan lain yang lebih menghina. Anda tidak pernah merasa terganggu dengan sebutan pengacara teroris? Ya terganggu pastinya, karena yang benar kan pengacara tindak pidana terorisme gitu, jadi perbuatannya. Kalau teroris itu kan sudah menunjuk kepada orang, sedangkan hukum kita tidak pernah menjudge atau menghukum dari orangnya, tapi perbuatannya. Kita akan lihat cuplikan salah satu kasus yang ketika itu pertama kali ditangani dan Anda yang menangani adalah kasus Bom Bali 1. Bom Bali 1 ya. Kita lihat cuplikannya Bom Bali 1 yang berikut ini. Yang berperang di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir yang menyerang Islam. Saya itu memahami Islam itu yang penting paham Islam itu maunya apa. Itu saja. Apakah spesifik kasus itu Pak Mahendra, itu Anda diminta atau Anda menawarkan diri untuk membela mereka? Saya tidak pernah menawarkan diri gitu, apalagi untuk menawarkan diri untuk sesuatu yang tidak ada bayarannya. Itu namanya benar-benar cari perkara itu. Anda tidak dibayar ketika membela para terdakwa teroris ini? Mau dibayar siapa, Pak?
Sepeser pun tidak terima Sepeser pun tidak, itu bayar sendiri, termasuk tiket pesawat, semua akomodasi dan lain sebagainya bayar sendiri. Dan saya memang diminta itu kan disampaikan melalui keluarganya, kemudian menghubungi kami ya, tim pengacara Muslim pada saat itu, minta dijenguk. Begitu sampai di sana, nah ini baru saya baru mau bicara sekarang. Jadi pihak kepolisian juga kesulitan untuk proses verbal atau BAP dia, karena dia nggak mau ditunjuk pengacara manapun juga. Gitu. Tapi spesifik keluarganya meminta Anda. Oh ya, pesannya mereka. Kenapa? Karena Amrosi dengar banyak tentang berita-berita, kan sebelumnya sudah ada berita-berita yang mencuat tentang TPM, yaitu mengenai TPM di dalam konflik Ambon. Kemudian kita sudah menangani Ustadz Ja'far Umar Talib, Panglima Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu kan cukup besar itu berita-beritanya. Jadi sebelumnya Anda memang sudah menangani beberapa kasus dengan teman-teman ya. Jadi ketika diminta Anda langsung ya, tidak ada keraguan sama sekali, langsung mau membela. Ya tentunya iyalah, karena yang disampaikan dia kemudian menyampaikan, Pak, saya ini ya tentunya dengan sentuhan-sentuhan bahwa saya perlu untuk menyampaikan sisi lain dari perjuangan saya. Gitu. Ya udah silahkan. Dan Anda mau tidak dibayar sepeser pun, malah keluar biaya bolak-balik ke Bali itu pastinya. Iya. Tekor. Kenapa mau? Ya, gimana ya kalau memang saat itu ada rasa terpanggilan saya dan kawan-kawan untuk membela dia gitu. Padahal saat itu riskan sekali, Mbak. Dan saya merasakan risikonya habis itu. Apa resikonya? Antara lain klien-klien saya dalam soal bisnis banyak yang memutuskan kontrak. Karena dianggapnya, waduh, kan pada saat itu kan perbuatan bom Bali itu kan mendunia, Mbak. Jadi orang yang involved di bom Bali itu dianggapnya kan sangat berbahaya gitu, very dangerous man, bla 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 bla, dengan berbagai macam cara. Ya mulai nih, harusnya besok ada perpanjangan kontrak, tidak jadi. Kemudian ada omongan-omongan yang mulai, ya udah, memang begitu resikonya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya harus bersidang di tempat di mana banyak para korbannya, kan begitu. Dan kami ini bukan kemudian dalam bersidang kemudian dijaga oleh aparat keamanan, enggak. Yang dijaga kan aparatnya sama terdakwanya supaya jangan lari. Itu pun dijaga supaya jangan lari gitu. Tapi pengacaranya dibiarkan? Biarkan, kita nginap sendiri. Termasuk 2 anggota kami kan ada yang kena dilempar telur. Ya, ada yang kena dilempar telur ada, terus anggota satu kami lagi waktu pra-peradilan sempat kena pukul. Dan begitu. Dan saya hidup tinggal di dekat pengadilan yang di antara masyarakat yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosi. Begitu ya. Tapi itu sesuatu yang memang sudah Anda sadari sejak awal ketika memutuskan untuk membela terpidana teroris, terdakwa teroris, itu sesuatu yang sudah Anda perkirakan akan ada kecaman, orang akan mencemooh dan sebagainya. Tidak menyangka setara itu. Tidak menyangka. Saya pikir udah pada dewasa. Nggak taunya belum ya. Saya lupa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, udah keburu jalan. Saya kan berangkatnya dari Amerika. Di Amerika itu kan orang memisahkan antara pekerjaan dengan orangnya itu sendiri, dengan sikap pribadinya gitu. Sikap pribadinya. Kalau Anda tanya kepada saya apakah sikap pribadi saya mendukung perbuatan itu, lain perkara. Itu tapi profesi saya atau katakanlah pekerjaan saya adalah membela mereka secara hukum. Itu pun hanya dibatasi secara hukum. Apakah paling tidak saat membela Anda berusaha memahami alasan mereka melakukan teror atau itu tidak perlu? Untuk sebagai pembelaan ini saya serahkan kepada mereka. Mereka kan boleh untuk melakukan pembelaan tersendiri di persidangan. Saya hanya alur peristiwanya dan masalah-masalah hukum yang ada di situ. Kami lihat di situ. Misalnya contoh ya, di dalam lab crime itu juga tertera bahwa salah satu unsur dari bom Bali itu ada C4. Tetapi itu ditutup. Jelas di lab crime ada C4. C4 itu pada hari itu pembuatnya hanya 5 negara. Amerika, Inggris, kemudian negara-negara besar lain seperti Perancis yang tergabung dalam NATO. Even TNI nggak punya C4. Kok ada unsur C4? Dari mana? Tentunya bukan kita ingin melebarkan masalah. Tapi tadi Anda katakan Anda berhenti hanya pada membela argumentasi hukum. Ya. Bukan berarti kemudian Anda menyetujui tindakannya atau jauh dari itu. Kalau berbicara masalah yang pembelaannya mengenai tafsirannya dia terhadap agama Islam, kami merasa kami kurang. Kami tidak sejauh itu. Jadi bukan wilayah kami. Biarkan wilayah dia dengan para ulama yang lain untuk menilai atau berdebat permasalahan dia. Kalau hukumnya, kami siap untuk berdebat. Dan hal-hal itu menjadi
penting atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan misalnya pengakuan bahwa ya mereka melakukan teror? Tidak ada pengakuan. Tidak pernah ada pengakuan? Nggak ada pengakuan. Walaupun sudah divonis dan kemudian malah dengan senang hati menerima vonis itu? Saya mengatakan bahwa kalau ditanya apakah mereka pelakunya, saya katakan tidak. Sampai sekarang ada Ini keyakinan hukum. Mereka keyakinan hukum atau keyakinan Anda pribadi sebagai Keyakinan pengacara hukum. atau keyakinan apa nih? keyakinan hukum karena tidak masuk pembuktian-pembuktiannya versi saya. Versi Anda. Tidak masuk ke versi pembela pada saat itu versi penasihat hukum. Tidak masuk. Jadi sampai sekarang pun walaupun mereka sudah dihukum mati, sudah dikubur, Anda tetap pada keyakinan sebagai pengacara tidak Ya, bersalah. Karena begini, apa yang saya sampaikan kan saya tanya juga sama dia. Apa kamu yang melakukannya? Udah Pak, biarin aja saya yang dituduh. Dari situ saya tinggalkan. Itu tapi bukan berarti mengaku tidak melakukan loh. Oh. Biarkan saja saya yang dituduh itu bisa saja ya. Multi tafsir, tapi bagi Multitafsir. kami artinya dia tidak melakukannya atau dia ikut serta melakukan. Pelaku sebenarnya itu siapa? Ini yang kita harus cari. Pernah ada tawaran tidak berpihak pada lawan? Kalau perkara terorisme nggak ada. Tidak pernah ada. Perkara terorisme pernah ada, paling begini, sudahlah Pak, tolong kita kerjasama agar mereka itu kan pada saat itu lagi ada yang DPO, agar mereka muncul. Terus nanti ya kita coba meringankan lah, hukumannya meringankan karena mereka menyerahkan diri. Supaya menyerahkan diri, dalam hati saya lah, kalau saya tahu pasti sudah saya serahkan. Ini saya mesti ngomong sama dia di mana gitu kan? Tapi betulkah itu kalau Anda tahu Anda akan membantu aparat penegak hukum untuk Kan menyerahkan? gini, ke pekerjaan Pak Riali, panggilan saya untuk menegakkan keadilan kan di pengadilan, Mbak. Bagaimana saya bisa menegakkan keadilan itu kalau di luar, di jalanan? Jadi kalau Anda dihadapkan pada pilihan untuk menyerahkan orang yang mungkin saja nanti menjadi klien Anda, itu akan Anda lakukan? Menyerahkan maksudnya gimana? Ketika tadi Enggak, ada Mbak. DPO. Saya menghimbau. Saya tidak bisa kemudian ikut menangkap dan gitu. Saya kan bukan agen ganda. Tapi kalau Anda mengetahui posisinya ada di mana, itu Anda akan, Biasanya saya Anda tidak akan tahu. memberitahu kepada polisi? Kita lihat nanti. Ya, saya pakai bahasa politisi aja ya. Kita Tapi lihat kayaknya nanti. mungkin enggak, Mbak. Kalau itu Tidak. termasuk saya juga mengkhianati dia. Jadi kalau dia DPO tapi saya akan terus-menerus memberi dan menghimbau dia, tolong segera kita hadapi saja pengadilan ini. Karena dari pengadilan itu kita bisa buka semua. Kalaupun Anda tahu, Anda kasih tahu polisi tidak? Kalau seandainya saya tahu, ya paling saya kasih tahu, ada lah. Kasih tahu ya. Tapi biasanya kan polisi udah kesana udah hilang. Tapi kan saya tidak ada larangan juga memberitahu dia. Kamu dicari polisi. Ini dia bisa-bisanya mengacara. Prinsipnya Mbak, yang penting jangan mengkhianati klien karena dia tuh benar-benar menyerahkan Siapapun amanah. kliennya. Ya, Pelaku teror, dia itu kalau penculik, kepada siapapun. pengacara dia tuh menyerahkan amanahnya, amanah loh Mbak. Bicara amanah. Amanah. Jangan dihitung itu kalau memang nggak mau, jangan diterima. Jadi spesifik peraturan itu terbit setelah gugatan Anda dikabulkan atau itu hanya kebetulan saja mungkin? Menurut pengakuan mahasiswa yang mengambil tesis mewawancarai Menteri Perhubungan, itu karena gugatan saya. Karena gugatan Anda Jadi bukan dimenangkan. saya yang katakan. Meski diakui memasang tarif untuk jasa bantuan hukumnya, namun tak sedikit pula kasus-kasus yang berkaitan dengan hak konsumen dibelanya. Advokat David Maruhum Lumban Tobing memilih membela kepentingan dan hak-hak konsumen secara pro bono. Gugatan yang diajukannya pun tergolong tidak lazim, diantaranya menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait kenaikan tarif parkir Rp1.000, sehingga David pun dikenal sebagai advokat Rp1.000. Bahkan beberapa perkara yang diangkat David tersebut mampu memancing pemerintah untuk menelurkan undang-undang dan peraturan baru. Melalui kantor pengacara yang didirikannya, David Tobing berkomitmen 30% dari waktu, pendapatan dan pemikirannya sebisa mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ya, dan sudah bergabung di studio Mata Najwa Advokat David Maruhum Lumban Tobing. Selamat malam Pak David. Selamat malam. Ini Anda agak spesialis pengacara konsumen, spesialis membela konsumen yang kecewa. Bisa tidak saya katakan seperti itu? Karena Anda banyak menangani kasus-kasus perlindungan konsumen? Masyarakat mengenalnya seperti itu, walaupun saya tidak menganggap saya spesialis atau ahli di bidang perlindungan konsumen. Mulai dari tarif parkir Anda gugat, sempat pesawat delay Anda gugat, kemudian juga pengumuman susu terkontaminasi. Tapi saya mau mulai dari awal. Kasus pembelaan konsumen pertama sampai kemudian Anda tercemplung begitu dalam bidang hukum yang ini?
Ya, jadi mungkin ini ibaratnya roda. Saya kembali lagi ke tahun 94 ketika saya di LBH Jakarta. Di sana saya banyak bersentuhan dengan perkara-perkara yang menyentuh masyarakat awam. Ya, mulai dari penggusuran, mulai dari demo waktu itu masih dilarang, mahasiswa kita dampingi. Dan ketika saya baru mendirikan kantor tahun 99 dengan rekan saya Agus Topo, tiba-tiba tahun 2000 ada yang kehilangan mobil. Dan dia mengatakan sudah dari beberapa pengacara, seluruh pengacara mengatakan nggak bisa ini digugat karena sudah ada keterangan segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Hilang mobilnya di tempat parkir? Hilang mobilnya di tempat parkir dikelola oleh perparkiran swasta dan memang seharusnya itu tidak hilang karena dia masih memegang kunci, STNK, begitu pula dengan struk parkirnya. Nah, akhirnya kami pelajari dan karena sudah ada di Undang-Undang Konsumen tahun 99 sudah berlaku Undang-Undang Konsumen, akhirnya kami mengajukan gugatan. Tahun akhir 2000 kami mengajukan gugatan dan pertengahan 2001 kami menang dan semenjak itu mulailah heboh bahwa pengelola parkir harus mengganti rugi mobil yang hilang. Sebelumnya tidak pernah ada presiden orang hilang mobil di tempat parkir itu diganti. Jadi saya agak nekat juga. Sebelum saya mengajukan gugatan, saya cek ke pengadilan-pengadilan perkara serupa. Dari beberapa perkara semuanya kalah, ditolak. Saya kumpulkan 4 perkara ditolak. Tapi kan saya mempunyai keyakinan ini harus dicoba karena memang tahun 99 sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi harus kita coba bahwa ini memang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan akhirnya Anda menang? Menang sampai Mahkamah Agung pun menang dan akhirnya digantilah uang penggantian kehilangan mobil tersebut. Itu pengalaman pertama membela konsumen. Iya. Setelah itu kemudian Anda banyak mendapat kasus-kasus yang serupa senada. Mungkin sepertinya remeh-temeh. Untuk apa sih waktu itu menggugat tarif parkir cuma 1.000 lagi? Jadi itu pengalaman pertama membela konsumen. Setelah itu pengalaman saya sebagai konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Jadi Rp1.000 itu saya sendiri yang mengalami dan saya sendiri sebagai penggugat. Kenapa saya menggugat? Karena memang saya pelajari waktu itu belum boleh kenaikan tarif parkir. Akhirnya saya gugat ke pengadilan Rp1.000 dan itu menang setelah 4 tahun. Tetapi sebenarnya bukan 1.000-nya yang saya mau capai. Ketika saya menggugat, kemudian dibantu oleh publikasi media massa, akhirnya gubernur langsung seminggu kemudian semenjak gugatan saya masukkan memerintahkan pengelola parkir menurunkan kembali harga. Jadi itu yang tujuan awalnya sebenarnya. Jadi targetnya untuk mengubah kebijakan, mengubah peraturan. Mengubah kebijakan dan mengubah peraturan walaupun perkaranya belum diputus oleh pengadilan. Dan itu sekarang sering terjadi. Ketika sudah kita gugat, ternyata entah sadar atau disadar-sadarin pemerintah daerah ataupun siapa itu langsung, ini salah, ayo rubah karena udah ada gugatan. Gitu ceritanya. Begitu ceritanya. Yang menarik juga adalah ketika Anda menang menggugat ketertundaan penerbangan. Jadi pesawat yang delay. Itu juga pengalaman pribadi atau ada orang lain? Itu pengalaman pribadi. Jadi semenjak tahun 2000 saya menerima kasus mobil hilang, kemudian saya menggugat lagi tahun 2003 tentang kenaikan tarif parkir. Itu banyak, mulai ada lagi gugatan tentang motor hilang. Itu pengalaman dari klien juga dan akhirnya kami bantu mereka. Karena sekali lagi kami terbuka membantu klien-klien yang datang ini dan tidak menerima speser pun. Kemudian tahun 2007 saya mengalami delay pesawat, ya kan. Waktu itu masyarakat rata-rata sudah pasti menerima lah, buat apa ya delay, ya udahlah, paling pasrah menggerutu, nggak ada artinya kita juga marah-marah malah bisa jantungan atau dan sebagainya. Nah, akhirnya saya gugat lah waktu itu senilai ganti tiket, saya membeli tiket pesawat lain. Jadi Anda sendiri nih, Anda jadi ada dari awal Anda sudah tahu saya mau gugat ini karena telat atau seperti apa? Saya udah niat memang menggugat. Sudah niat, memang hobi menggugat Anda ini ya. Jadi saya rasa memang harus begitu ya, tapi harus ada dasar hukumnya. Ada dasar hukum. Nggak bisa sembarangan gugat. Apa yang ketika itu dasar hukum Anda untuk menggugat Lion Air ya ketika itu? Iya, ada suatu penerbangan swasta yang akhirnya kita gugat. Dan pada waktu itu memang saya kan harus membuktikan mereka terlambat. Saya minta dulu keterangan dari petugas di sana bahwa mereka terlambat. Saya katakan keterangan ini perlu untuk pengadilan karena saya harus sidang di Surabaya. Dan itulah yang saya jadikan dasar di gugatan bahwa mereka terlambat. Kembali, ketika kita menyandingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Penerbangan, sudah sangat jelas bahwa pengelola maskapai penerbangan tidak boleh
tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan pesawat. Akhirnya dimenangkanlah gugatan saya senilai 815.000 sekian. Waktu itu saya gugat, dan semenjak itu atau 6 bulan semenjak gugatan saya dimenangkan, akhirnya Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan menteri yang mewajibkan maskapai yang pesawatnya delay bertanggung jawab terhadap penumpang. Jadi spesifik peraturan itu terbit setelah gugatan Anda dikabulkan atau itu hanya kebetulan saja mungkin? Menurut pengakuan mahasiswa yang mengambil tesis mewawancarai Menteri Perhubungan, itu karena gugatan saya. Karena gugatan Anda Jadi dimenangkan. bukan saya yang katakan. Tapi saya ingat Pak David, tidak semua gugatan Anda itu disenangi banyak orang. Ya. Ketika dulu Anda sempat menggugat penggunaan lambang Garuda Ya. di seragam timnas. Ya. Dulu Anda banyak dicemooh orang, tidak nasionalis. Masa timnas kita mau bertanding lawan Malaysia ketika Ya. itu tidak boleh pakai lambang Garuda, Ya. itu pun Anda gugat. Ya, ada satu kesalahan pada PSSI waktu itu menggunakan lambang Garuda. Karena kita sudah punya undang-undang tentang lambang Garuda tahun 2008 dan 2009 dan itu udah berlaku, ya kan? Jadi itu udah jelas diatur, lambang Garuda bisa digunakan di mana saja, wajib digunakan di mana saja, dan tidak boleh digunakan selain yang diatur undang-undang. Niat Anda ketika itu apa? Kok yang ngurusin Jadi, lambang segala? Sebenarnya niatnya itu mencari kebenaran atau menunjukkan bahwa kita punya undang-undang, ya ditaatilah. Kenapa saya yakin saya benar? Karena undang-undang mengatakan demikian, dan argumen dari menteri sekalipun itu mengatakan demi. Nggak ada yang mengatakan undang-undangnya sudah benar atau undang-undangnya salah. Ya kan? Semuanya bikin demi. Dan akhirnya saya gembira karena apa? Tahun 2013 sebelum Pak Mahfud lengser atau mengundurkan diri dari Ketua Mahkamah Konstitusi, pasal yang melarang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Pada waktu sebelum dilarang, gugatan saya itu benar bahwa memang tidak boleh menggunakan sesuatu yang tidak diatur di undang-undang itu. Tapi akhirnya sekarang dicabut. Sekarang Jadi sekarang dicabut. semua orang bisa aman menggunakan. Ya, semenjak dicabut oleh MK. Tapi pada sebelum dicabut, ya saya harus katakan saya yang benar berdasarkan undang-undang itu. Jadi minimal tujuan Anda tercapai. Tujuan saya tercapai. Tujuannya tercapai. Yang kemudian diingat masyarakat adalah Anda bahkan sempat ditangkap dan ditahan polisi ketika Anda menjadi pengacara Tommy Soeharto karena Anda dituding menyuap saksi. Iya. Elza Sharif termasuk salah satu advokat terkenal di Indonesia. Klien yang ditangani wanita kelahiran 24 Juli 1957 ini memang lebih banyak dari kalangan publik figur seperti politisi, pengusaha hingga para selebriti. Namun namanya kian berkibar setelah sukses menangani kasus-kasus yang melibatkan putra bungsu mendiang Presiden Soeharto, Utomo Mandala Putra. Sebelum menjadi advokat tenar, Elza sempat berguru dan bergabung bersama di kantor advokat kondang O.C. Kaligis dan Palmer Situmorang. Setelah lama menimba ilmu kepada O.C. Kaligis dan Palmer Situmorang, Elza keluar dan merasa mantap untuk mendirikan kantor advokat sendiri. Bu Elza Sharif, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Jadi nama Anda sesungguhnya mulai melejit ketika menjadi pengacara anak mantan orang nomor 1 di negeri ini, Tommy Soeharto. Bagaimana ceritanya bisa jadi pengacara Tommy Soeharto? Sebetulnya sudah cukup lama ya saya menangani kasus di perusahaannya Mas Tommy. Kebetulan saya memang spesialisasinya ya perbankan dan masalah tanah. Karena tanah jaminan dari bank. Dan kebetulan Mas Tommy punya tanah di Kerawang. Dan ada bermasalah sehingga saya bantu. Dan saya menangani perkara itu sejak tahun 1995. Sejak 1995. Iya. Tapi ketika kemudian Tommy Soeharto didakwa melakukan pembunuhan Hakim Agung, itu kemudian Anda otomatis menjadi pembelanya walaupun Anda lebih banyak mengurusi hal-hal tanah? Ya sebetulnya waktu awal-awalnya tidak, saya cuma sebagai second opinion saja. Tetapi Mas Tommy sangat percaya dengan saya ya, karena saya mungkin
perempuan, teliti ya. Dan waktu Mas Tommy dihukum di Mahkamah Agung, tingkat pertamanya dia bebas. Nah, saya diminta, karena saya sudah pernah mengikuti kasus itu, waktu PK-nya saya diminta khusus untuk menangani. Yang kemudian diingat masyarakat adalah Anda bahkan sempat ditangkap dan ditahan polisi ketika Anda menjadi pengacara Tommy Soeharto karena Anda dituding menyuap saksi. Iya, itu kasus itu memang sejak saya memegang kasusnya Mas Tommy, semua kelihatannya semua memang pada saat itu seolah-olah Mas Tommy ini sebagai enemy ya, enemy public. Dan itu memang risiko saya harus menghadapi itu semua. Dan apapun usahanya bagaimana untuk menjatuhkan saya, bukan dari kalangan publik aja, tetapi juga dari kalangan lawyer juga yang merasa ada jealous kepada saya. Sesama lawyer, ketika itu cemburu, kenapa bisa Elsa Sharif? Kenapa Elsa Sharif, seorang perempuan yang kelihatannya ibu rumah tangga biasa, wajahnya nggak keren gitu ya, dia pikir kok bisa menangani kasusnya Mas Tommy. Nah, itulah akhirnya timbul kasus itu di mana benar-benar tekanan-tekanan yang luar biasa. Saya direkayasa dan saya pikir itu memang risiko jalan hidup saya, dan saya sudah buktikan bahwa itu tidak benar. Saya ingin kita bahas kasus yang juga Anda tangani, Nazarudin. Kita akan lihat cuplikannya, kiprah klien Anda yang berikut ini. Minta sama Pak SBY jangan ganggu anak istri saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya, saya nggak tahu apa-apa. Udah, saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis, saya ditahan aja nggak masalah. Masalah sebenarnya kan yang terlibat di dalam kegiatan ini kan yang penanggung jawab adalah Menpora. Saya bingung kenapa Menporanya tidak malah di TSK, satu. Kedua, dari awal kan sebenarnya yang terlibat adalah teman-teman Komisi 10. Teman-teman Komisi 10 yang secara intens yang melakukan ini semua. Saya janji pada rakyat Indonesia, yang penting saya buka semua yang saya tahu. Saya nggak mau nambah-nambahin dan ngurang-ngurangin. Nanti kita tinggal dukung KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang megang kekuasaan di Republik ini. Anda percaya pada omongan Nazarudin? Ya, tentunya yang telah dikatakan Nazarudin kan terbukti. Dan saya percaya karena dia terlibat di dalamnya. Karena itulah saya selalu mendampingi dia untuk supaya dia kuat mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi Anda harus selalu percaya pada klien Anda sebelum membela, atau tidak penting dia mengatakan kejujuran atau tidak, karena toh Anda memang harus membela dia di depan pengadilan. Penting tidak kejujuran klien untuk Anda? Sangat penting supaya kita bisa memberikan satu arahan, satu nasihat-nasihat yang tepat untuk dia, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus melangkah. Tapi bahwa tindakan yang dia lakukan, apakah misalnya kemudian Anda meminta dia, kalau tadi kan lebih omongannya yang menyeret orang lain, tapi yang menyangkut perkara terhadap dirinya sendiri? Ya dia katakan apa yang sebenarnya. Dan yang jelas Nazarudin itu klien yang sangat high profile ya? Ya enggak juga sih. Sempat ada perebutan klien dengan salah satu lawyer yang sebelumnya menjemput di Kolombia? Tidak ada perebutan. Karena Nazarudin dari awal sudah minta tolong saya, tapi waktu dia dinyatakan buron, saya tidak mau melawan hukum. Jadi saya bilang, kalau kamu ke Jakarta, silakan kamu, baru saya bantu. Dan itu waktu di KPK, Nazarudin sendiri yang memanggil saya, dan komisioner KPK yang memanggil saya. Tapi yang jelas menangani kasus-kasus yang high profile seperti ini, itu tentunya ada keuntungan terhadap seorang pengacara. Nazarudin nggak ada uangnya.
Tidak ada uang ya? Tidak ada uang, malah saya yang keluar uang. Bisa tanya orangnya langsung. Masa tidak ada uang ya Nazarudin? Bagi-bagi uang ke semua orang? Itu kan bukan uangnya dia. Oh, uangnya dipakai untuk apa? Ya saya nggak tahu karena Tidak semuanya dipakai kan untuk membayar Elsa Sharif? Tidak. Tidak? Bisa tanya sama keluarganya maupun kepada Nazarudin sendiri. Saya malah kalau nggak salah pada saat itu saya kasih laporan keuangan bahwa uang saya terpakai sampai hampir 600 juta. 600 juta? Kenapa tidak meminta uangnya yang dipakai untuk membayar partai tertentu? Ya saya kan nggak tahu itu uang dari mana. Saya kan nggak mau hal-hal yang di luar hukum. Jadi Anda memastikan uang yang masuk ke Anda itu semuanya tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi? Ya. Caranya bagaimana memastikan itu? Caranya? Ya caranya kan jangan minta yang tinggi-tinggi. Jadi berapa sih bayar Elsa Sharif? Ya saya kan hidup, memang orang butuh uang. Tapi uang bukan semata-mata bagi saya. Karena saya tidak hidup dari lawyer saja. Karena saya juga ada suatu usaha. Jadi per jam berapa? Nggak ada jam-jaman. Karena litigasi kalau saya bikin per jam, nggak kuat orang bayar saya. Waduh, berarti... Kalau saya minta per jam. Selain pengacara koruptor, saya sebutnya, pengacara kasus-kasus korupsi, Anda juga pengacara banyak artis ya, Bu Elsa? Iya. Apa sih enaknya jadi pengacara artis selain masuk infotainment? Saya justru sebetulnya karena prinsipnya membantu orang, jadi kita nggak boleh membeda-bedakan apakah dia pejabat, apakah dia pengusaha kaya, apakah dia seorang yang tidak punya, apakah dia seorang artis. Jadi harus sama. Tapi kalau artis harus bayar dong? Enggak. Enggak juga? Tanya. Jadi berarti susah nih. Jadi tadi iya, justru koruptor nggak bayar, artis nggak bayar. Jadi kayaknya enak banget nih kalau jadi pengacaranya Elsa Sharif. Kasus saya Pak banyak sekali nggak bayar. Nggak bayar banyak sekali. Seperti sekarang saya lagi nangani pedagang di pasar di Mesuji. Itu juga mana mungkin saya bayar. Biaya-biaya saya sendiri. Apa tuh kriterianya? Yang ini nggak usah bayar deh. Ya saya lihat kalau orang itu nggak mampu, malah Jadi yang nggak kadang-kadang mampu nggak bayar, biaya nggak bayar. Iya. Jadi kriterianya apa nih? Ya memang orang itu dasar hukumnya benar. Memang orang itu memang teraniaya dan dia pantas dibantu, saya bantu. Bantu ya. Tapi kalau artis kan terkenal, banyak uang. Oh belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Yang terakhir-akhir kan ada yang terkenal tuh. Siapa tuh? Belum tentu loh. Belum tentu ya? Iya. Jadi apa yang Anda dapatkan kalau begitu? Saya senang lihat orang tersenyum karena saya bantu. Dan akan terus menjadi pengacara rakyat, tidak tergoda pindah ke korporasi? Insya Allah mudah-mudahan ada di dalam keyakinan saya. Karena saya yakin bahwa ketika kamu bersama dan mengaurungi bersama-sama orang miskin dan terzalimi, insya Allah di surga kamu di situ. Itu kata Bung Karno dan itu keyakinan kami. Wahrul Fauzi, advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung ini, rela tidak dibayar untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat miskin dan kaum marginal. Sebelum menjadi advokat, lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung ini sempat bekerja sebagai office boy di kantor tempatnya bertugas. Belasan kasus pernah ditanganinya seperti konflik petambak di Pasena dan kasus sengketa lahan Mesuji yang tanpa mendapat bayaran. Sejumlah kasus kriminal yang melibatkan orang kecil yang mencari keadilan pun ditanganinya. Namun Direktur LBH Bandar Lampung ini menolak menangani kasus korupsi dan narkoba. Ya, dan sudah hadir di studio Mata Najwa Direktur LBH Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Tadi saya wawancara pengacara bermacam-macam. Anda ini bekerja di LBH, Direktur LBH, berarti Anda pengacara rakyat. Iya. Sempat merangkap menjadi office boy. Iya. Kenapa? Pada saat itu LBH memang miskin, tambah miskin pula. Kantor memang sama sekali tidak ada uang. Dan sama sekali tidak ada uang? Sama sekali tidak ada uang. Utang malah ada. Iya kan? Nah, pada saat itu saya masih menjabat volunteer ya, sukarelawan, ya kan?
yang juga saya masih sebagai mahasiswa, ya saya sadar aja akan posisi saya, bagaimana kesadaran saya untuk bagaimana bisa membersihkan kantor, melayani petani kalau datang, buruh kalau datang, sampai jaga malam. Karena hitungan saya lebih sembari jaga malam juga lebih irit, lebih nggak bayar kos-kosan. No, Gitu. jadi sembari menginap di LBH. Sembari menginap di LBH. Karena kalau petani-petani kita datang sampai ada yang jam 2 malam, jam 11 malam. Artinya kerja-kerja ke LBH kita harus 24 jam. Harus full. Kita bukan kayak kantor Bu Elsa, jam 4 sudah tutup. Atau rapat briefing di mana. Kalau kita, klien-klien kita tengah malam berdatangan. Bukan hantu, bukan. Tapi benar-benar orang yang membutuhkan dan mencari keadilan dan segera harus kita dampingi. Karenanya Anda kemudian sampai menginap untuk bisa memastikan pintu itu selalu terbuka. Terbuka. LBH Lampung sendiri itu bagaimana, tadi Anda katakan sempat terbelit utang. Iya. Biaya operasional sempat tidak bisa dikelola. Sampai sekarang, jadi sumber penghasilan utama, karena kalau petani tentunya membayar LBH dengan jangan-jangan dengan hasil tani. Iya. Anda dibayar dengan hasil tani? Iya, kadang-kadang juga. Kadang-kadang beras mereka nggak panen juga kan. Ya kadang-kadang mereka mau ke kantor aja dari Tulang Bawang misalkan. Itu butuh waktu 7 jam, ya kan? Atau butuh waktu 5 jam. Untuk itu mereka sampai utang tetangga kita sampai. Tidak mungkin kita untuk rela atau tega untuk meminta, kan gitu. Dan kita ada kode etik, ya kan? Kalau benar dia adalah melawan struktural negara dan perusahaan dengan kapasitas, misalkan dia orang miskin, secara kode etik PB tidak boleh. Jadi biaya operasional itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan donatur misalnya? Iya. Atau gotong royong advokat LBH? Enggak. Bang Buyung todong mulai lubis nggak pernah bantu kita, ya lebih aja juga nggak pernah bantu kita. Walaupun kita bernaung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bang David tahu itu, ya kan? Jadi mengelola sehari-hari Nah, kantor. saya tidak punya kemampuan scale fundraising. Itu yang saya lemah. Saya orang lapangan, orang tempur-tempur aja kan, gitu. Nah, akibatnya saya lemah di fundraising jaringan funding-funding internasional, misalkan, ya kan itu. Ya, kita sih melalui grassroots, ya kan, di Dewan Rakyat Lampung kita, saya mantan sekjen Dewan Rakyat Lampung juga. Di Kongres kita putuskan bahwa kalianlah sahabat kami, kalian komunitas kami. Hidup matinya LBH ada di kalian. Maka pada saat itu rakyat bersepakat bahwa petani kita bersepakat bahwa untuk iuran 1.000 sebulan untuk menghidupkan LBH. 1.000 sebulan? 1.000 1 bulan. Ada berapa banyak yang kemudian menyumbang 1.000 sebulan itu? Ya, itu cukup untuk mengcover operasional dan dibantu dengan alumni kita. Saya ingin tahu kisah Anda ketika harus melawan korporasi, membela petani melawan korporasi atau melawan aparat. Lika-likunya seperti apa? Sering mendapat intimidasi? Wah, itu bukan sering ya, hampir tiap hari lah. Apa jadi ancaman intimidasi macam apa yang Anda alami? Teror macam-macam, ya kan? Kita telepon nggak tahu lagi, ya kan? Kemudian orang ke kantor nggak tahu lagi, ya kan gitu. Orang ya, datang ke kantor? Iya, orang datang ke kantor. Ya, cara ternyata pas bahwa keran demokrasi sudah dibuka, masih ada juga yang gitu-gituan. Yang cara lembut-lembut juga ada. Misalnya? Ya, ya coba untuk memanggil kita. Dia mengkontak jaringan siapa orang kedekatan saya, ya kan? Tiba-tiba saya dengan pulusnya ketemu, tahu-tahu ada pihak lain yang lagi berperkara yang kita tangani yang hadir di situ dan mengeluarkan ya sejumlah misalkan uang itu. Misalkan atau uang? Iya. Mengeluarkan uang? Uang itu kita nggak tahu uang apa, yang penting maaf dikeluarkan. Seberapa banyak kasus yang dimenangkan oleh LBH sepanjang setahun ini saja? Seberapa sulit menang sih LBH ini? Susah. Kita buat pledo segini ya kan, ditimpa uang segini ya kan. Makanya iya kerok kita ya kan gitu, ya kan? Jadi kayak percuma membuat argumen hukum karena kemudian iya, tapi kita itu proses, bagaimana proses dalam peradilan yang harus kita temani agar proses peradilan itu seimbang. Dari law enforcement dan fair trial ini juga clear ya kan gitu. Itu di situ ada kepuasan sendiri kita bersama-sama kan gitu. Nah, itu salah satu potret bagaimana ada keistimewaan dan harmonisasinya ketika itu berhadapan dengan pemilik modal atau uang. Dan ketika marahnya atau bencinya ketika itu dengan orang-orang miskin. Jadi Wahrul, Anda sudah berapa tahun persisnya tadi menjadi advokat? Sejak tahun 2000, tapi sebelumnya Anda membantu asistensi di LBH dan akan terus menjadi pengacara rakyat, tidak tergoda pindah ke korporasi? Bahwa kalau terus atau tidak saya bisa tidak pastikan, tapi bahwa keyakinan kemudian keberpihakan terhadap teman-teman saya yang selalu bersentuhan terhadap
rakyat atau petani saya itu akan terus, insya Allah mudah-mudahan ada di dalam keyakinan saya. Karena saya yakin bahwa ketika kamu bersama dan mengaurungi bersama-sama orang miskin dan terzalimi, insya Allah di surga kamu di situ. Itu kata Bung Karno dan itu keyakinan kami. Pak, ini saya kasih duit sekian, Bapak bebasin klien saya. Apa nggak dilemparin sepatu saya sama hakim itu? Bagaimana caranya sampai detik ini saya tidak bisa memformulasikan satu kata-kata yang baik untuk bagaimana menyuap itu. Jadi karena belum menemukan cara. Ya memang nggak bisa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, pengacara cari perkara. Kalau tadi saya sudah mewawancara 4 pengacara secara terpisah, sekarang saya kumpulkan di satu meja karena saya ingin minta pendapat dari para pengacara, para advokat yang hadir malam ini soal mafia peradilan di negeri ini. Saya mau ke Bu Elsa. Bu Elsa, tadi saya sempat bertanya karena Anda sempat ditahan polisi karena disebut menyuap saksi. Anda katakan Anda tidak terlibat walaupun sempat ditahan dan sudah dibuktikan bahwa itu tidak bersalah dan sebagainya. Tetapi apakah memang Anda melihat mafia peradilan itu ada nyata dan Anda memang di depan mata Anda ketika melakukan praktek itu? Kalau melihat sendiri ya agak sulit ya, karena namanya mafia itu selalu terselubung. Tetapi mungkin kita hanya bisa merasakan bagaimana penegak hukum itu, yaitu apakah itu dari kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dari advokat sendiri, itu tentunya semuanya benar-benar tersembunyi ya, sehingga kita hanya bisa merasakan saja bahwa sesuatu yang menjadi tidak adil. Begitu juga waktu kasusnya saya, beberapa kali saya menjadi tersangka, satu di Surabaya, saya dijadiin tersangka di mana klien saya dalam tahanan itu ditekan untuk melaporkan diri saya. Oke. Ya. Ketika kasus itu Anda sempat disebutkan membayar 2 juta untuk memberikan keterangan palsu. Tidak. Yang sebenarnya adalah itu adalah saksi di mana adalah pegawainya Mas Tommy di Cemara. Dan juga adalah pegawai saya. Jadi Anda mau katakan Anda selama praktek puluhan tahun menjadi pengacara, tidak sekalipun Anda pernah berusaha menyuap? Untuk apa? Itu pekerjaan yang paling sulit. Kenapa sulit? Sulit dong. Namanya sembunyi-sembunyi sulit. Sedangkan seorang tuh orangnya terus terang. Itu kan harus tersembunyi, harus rapi. Dan bagaimana sih perasaan saya? Misalnya kita mau nyuap hakim tuh. Kita harus ngomongnya bagaimana? Saya tanya ke Mbak Naswa, bagaimana? Mau ngasih duit aja kita mesti nyembah-nyembah. Apa itu sesuatu yang enak? Apa itu sesuatu yang... Kok Anda tahu harus nyembah-nyembah? Ya kan pasti mana mau orang bilang, Pak ini saya kasih duit sekian, Bapak bebasin klien saya. Apa nggak dilemparin sepatu saya sama hakim itu? Bagaimana caranya sampai detik ini saya tidak bisa memformulasikan satu kata-kata yang baik untuk bagaimana menyuap itu. Jadi karena belum menemukan cara? Ya memang nggak bisa. Oke. Tidak sesuai dengan karakter saya. Tidak sesuai dengan karakter. Pak Mahendra Data, Anda pernah berusaha atau paling tidak, saya yakin pengacara tidak ada yang mau bilang nih pernah menyuap. Tetapi apakah misalnya pernah melihat, mendengar, dan ada upaya untuk penyuapan itu di depan mata? Saya tidak munafik mengatakan bahwa memang ada, gitu. Ada dalam artian bisa dirasakan, tapi sulit dilihat. Apa misalnya merasakannya? Karena gini, tadi Nana sendiri udah bilang ini masalah mafia atau sindikat. Itu di dalam sindikat itu sifatnya biasanya sel terputus. Bila mana ada satu sel yang ketahuan, itu pasti tergunting. Contoh, ya, ini sebagai contoh. Kita bicara kasus lain ya. Seorang panitera tertangkap. Ya. Itu kan nggak sempat naik, itu sudah cukup selesai urusannya di situ. Artinya memang kalau ada yang ketahuan langsung putus. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan melihat gitu, tapi merasakannya. Dari mana saya bisa merasakan? Bahwa kita bisa melihat dari hasil-hasil putusannya. Kadang-kadang ajaib-ajaib gitu. Wow, jadi pertimbangan hukumnya kemana? Putusannya apa? Ya bukan masalah berbeda versi atau berbeda, tapi
berbeda pendapat, tapi dari alur kan kita bisa lihat. Ini alurnya sudah merah, tiba-tiba keputusannya biru. Nah, itu bingung kita, larinya kemana? Oke, Pak David, kalau apakah ada yang pernah Anda saksikan langsung atau Anda dengar atau memang hanya sebatas merasakan tapi tidak bisa dibuktikan dalam pengalaman Anda bertahun-tahun menjadi advokat? Kalau untuk perkara saya urusan konsumen nggak perlu mafia, orang cuma gugat 1.000, 10.000, ya tapi herannya pengadilan tuh memenangkan kalau perkara kecil. Kalau perkara besar, nah itu nggak tahu lah kenapa bisa berbalik gitu loh. Berbalik, Iya. kalau pengacara kecil tidak ada. Kalau perkara-perkara kecil kayaknya kok dimenangin terus gitu. Perkara besar baru lain cerita. Nah itu lain cerita. Tapi yang jelas kalau yang LBH tadi Anda sudah sebutkan, Wahrul, ada beberapa pledoi. Tadi Anda katakan pledoinya sudah seperti ini, tetapi kemudian lawannya akan menyerahkan sesuatu yang lebih lain tapi dengan lebih banyak. Itu adakah yang spesifik Anda pernah tahu? Atau lagi-lagi memang ini sangat sulit dibuktikan, kecuali tertangkap tangan? Nggak ada yang maling yang ngaku kan, dan skenario itu sangat rapi dan sangat tidak kaku dilakukan. Mereka ya sangat pintar dalam menyebutkan, dalam melakukan praktek-praktek yang praktek suap tadi itu. Dari proses awal persidangan dan bagaimana dakwaan serta tuntutan sampai putusan itu sudah, bagaimana transaksi sudah terlihat, ya kan? Apakah memang dijejak bener barang ini kan gitu, biar supaya dalam tuntutannya biar rakyatnya nggak neko-neko lagi, biar ada efek jerah banget, ya kan terlihat, gitu. Bu Elsa, kalau ada klien yang meminta Anda untuk memastikan perkaranya menang dan untuk itu dia tidak ragu menyerahkan uang kepada Anda, itu apa yang biasanya Anda katakan? Setahu saya, baik hakim maupun jaksa maupun kepolisian jarang mau berhubungan dengan lawyer untuk terima-terima uang. Itu berbahaya bagi dirinya. Justru mereka lebih percaya kepada mungkin pengusaha, mungkin teman, karena ada alasan untuk bisa dekat dengan pejabat itu. Justru lawyer ini sangat ditakuti. Saya lihat justru yang bisa menyuap-menyuap itu orang yang di luar pengacara. Di luar pengacara. Makanya ada istilah makelar kasus. Makelar kasus. Markus, Iya, kasus. jadi mereka malah punya uang lebih banyak dan dia bisa kemana aja. Saya juga kadang-kadang pernah tahu Hakim Agung lagi di mana rapatnya dia bisa masuk. Kita mana mungkin diusir. Pak Mahendra, saya boleh tahu nggak tarif Anda berapa? Ya nggak boleh dong. Kenapa? Range-nya? Karena gini di dalam kalau dalam bisnis, Kira-kira. kalau dalam bisnis itu kan tentunya ada saatnya kita juga harus banting harga, ada saatnya kita naik. Kalau lagi sepi ya banting harga lah. Tadi semua yang saya tanya rata-rata bilangnya tidak dibayar. Bu Elsa ngakunya nggak dibayar juga sama Nazar. Pak Mahendra, saya boleh tahu nggak tarif Anda berapa? Ya nggak boleh dong. Kenapa? Range-nya? Karena gini di dalam kalau dalam bisnis, Kira-kira. kalau dalam bisnis itu kan tentunya ada saatnya kita juga harus banting harga, ada saatnya kita naik. Kalau lagi sepi ya banting harga lah. Banting harga ya? Itu dalam soal bisnis itu gitu, sama. Kita kan swasta. Jadi tidak ada patokan? Nggak ada. Nggak ada. Dan jangan dipatok juga, kasihan nanti. Nanti Di saat orang yang kita nggak memang mampu. ya nggak, satu nggak mampu, kedua punya hubungan saudara misalnya dia Iya. sangat, dan dia punya dasar hukum yang sangat kuat, dia minta tolong kita Tapi karena kalau terpaku. yang bisa membayar, Ya. yang bisa membayar. Ya kita lihat apakah kita lagi sepi apa lagi rame. Enggak, saya jujur aja kalau lagi rame, wah biarpun sini mahal jadinya. Mahal, Ya, saya kan supply and demand. Supply and demand. Iya, Kalau Anda itu dalam seringnya soal ramai, bisnis ya. Anda seringnya ramai atau sering banting harga? Alhamdulillah rame. Pak David, ada tarif tertentu untuk menyewa Anda? Ya saya nggak bisa bohong juga karena di website kantor kami tarif saya $300 per jam. Tapi itu memang untuk perkara-perkara khusus korporasi dan yang lain-lain ya. Tapi kalau untuk perkara yang menyangkut jangka waktu yang panjang itu bisa langsam berapa. Dan kami karena dari sejak mendirikan kantor tertib administrasi kami juga wajib pajak bisa dilihat. Jadi saya nggak bisa bohong si klien saya ini nggak bayar, si ini bayar, saya nggak bisa bohong. Semua ada di laporan pajak kami. $300 per jam dan biasanya untuk menyelesaikan kasus rata-rata itu butuh waktu berapa jam?
Sebenarnya yang banyakkan pakai jam itu yang datang hanya sekali datang gitu loh. Sekali datang konsultasi. Konsultasi sekali datang, setelah itu selesai. Tapi sekali lagi tadi saya dengan partner saya 30% dari penghasilan kami itu kami usahakan untuk masyarakat yang tidak mampu atau kasus-kasus yang masyarakatnya mampu tapi kasusnya dia dimarginalkan atau kasusnya dia ditekan gitu. Pro bono cases. Jadi ada semacam subsidi silang. Ya, usahakan Subsidi silang. begitu. Dan Anda juga melakukan itu Bu Elsa. Ya. Subsidi silang. Subsidi silang supaya tidak terlalu feeling guilty ya. Supaya tidak terlalu perasaan bersalah. Kalau LBH tadi tidak boleh menerima, tapi saya dengar Anda pernah dapat satu call hasil pertanian atau seperti apa? Iya ya, paling itu yang bisa dikasih. Habis sidang kita dikasih kol, kasih jagung, ya kan, dikasih ayam, ya kan. Nah, Berapa banyak tuh? Kalau ayam satu truk juga banyak. iya ayam jago dia. Kebetulan saya hobi ayam juga ya kan gitu, ya kan. Nah, tapi pernah kita menangani sebuah kasus yang tidak sampai ke persidangan dan mereka berlanjut untuk menggarap tanah itu. Dan 6 bulan kemudian tiba-tiba itu ada mobil coal diesel yang bawa satu mobil coal diesel. Kita bilang ini bukan kebutuhan LBH lagi. Kita sudah menyalahi kalau terima ini. Ya padi itu satu mobil kita suruh pulang, kita ambil satu karungnya aja. Itu artinya ada batasan yang harus kita terima juga, ya kan, ada batasan. Nah, artinya kalau bicara mengenai tarif atau pengacara cari kasus, perkara yang cari kita, Kak. Ya kan? Di tahun 2013 catatan akhir tahun kita menangani ada 236 kasus dengan manfaat penerimaan manfaat sampai 11.507 KK, ya kan gitu. Ya bayangin kita mau kayak mana coba, ya kan, dengan keterbatasan kita, dengan kebuntuan kita, ya kan. Anda sudah mulai frustasi sekarang? Tidak, kita Tidak. Ngapa frustasi? Anda tidak iri $300 per jam? Ya ngapain iri, ya kan? Tidak. Ngapain? Karena kami menikmati dan mensyukuri kerja-kerja perjuangan kami. Oh, luar biasa. Tahu pengacara pro bono nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Tahu ya, yang kalau nggak salah yang rela untuk membela orang hanya dibayar dengan 600.000 atau semurah itu. Pengacara yang membela rakyat kecil tanpa dibayar dan mengabdi kepada negara tanpa memikirkan tarif harga bayar per jam. Memang semenjak dulu sampai sekarang saya belum pernah nanganin perkara korupsi. Dan sejak tahun 2004 makin nggak mau nanganin karena saya bertetangga dengan ICW, satu tembok dengan mereka. Saya ingin tahu, ada tidak Pak Mahendra Data, ada tidak kasus yang Anda tidak mau dekat-dekat? Pokoknya kalau kasus ini saya tidak mau, memilih untuk tidak membantu. Ya, memang ada pertama pasti narkoba ya. Anda tidak mau narkoba? Saya menghindari kasus narkoba. Saya bukan menolak kasus narkoba, tapi sebisa-bisanya menghindari. Karena menolak sebuah kasus itu nanti masalah nanti buat advokat. Kemudian yang kedua ya korupsi. Tidak mau korupsi? Karena saya sudah mengambil pihak di anti korupsi. Anti korupsi. Jadi saya lebih banyak mendukung. Jadi Anda tidak mau yang KPK. kerjaannya Bu Elsa, Anda nggak mau? Ya makanya Bu Elsa laku kan. Kenapa tidak mau korupsi? Kan paling banyak sekarang kasus korupsi loh. Tadi Rugi kan Anda. saya udah bilang, pengacara itu harus berpihak. Saya kebetulan mengambil pihak kepada KPK atau pihak anti korupsi. Jadi apapun yang KPK lakukan saya harus backup. Kalau saya diminta KPK, kalau KPK nanti misalnya di pra-peradilan dan apa, saya akan bantu. Tapi kalau untuk jadi saya sudah berpihak kepada pemberantasan korupsi. Jadi biarlah Bu Elsa yang membela koruptor. Nah nggak apa-apa gitu. Bu Elsa, ada tidak yang Anda hindari? Kayaknya Anda semuanya oke ya? Semuanya saya sebagai challenge ya, dan saya nggak akan hindari. Dan yang paling penting pribadi dari kliennya, apakah klien itu jujur atau tidak jujur. Tetapi yang saya nggak suka adalah perkosaan. Karena saya perempuan, saya kalau soal saya misalnya yang jelas-jelas ya, saya pasti ngeri dan saya merasa sakit. Sepanjang perjalanan karir tidak pernah membela seorang pemerkosa? Pemerkosa nggak. Tidak pernah? Nggak. Off limit itu ya? Iya. Ada yang Anda off limit tidak kasus Pak David? Ya, jadi memang semenjak dulu sampai sekarang saya belum pernah nanganin perkara korupsi. Dan sejak tahun 2004 makin nggak mau nanganin karena saya bertetangga dengan ICW,
satu tembok dengan mereka. Akhirnya saya udah memang menetapkan tidak akan menangani. Bahkan pernah ada dari KPK yang berbicara dengan saya. Sekarang ini tersangka korupsi ini tidak mau pakai pengacara. Mau gak abang pengacara yang disediakan KPK? Saya bilang saya nggak mungkin kalau saya nangani ini. Walaupun KPK yang menyuruh, berarti saya menangani perkara korupsi, saya katakan. Akhirnya memang saya tolak juga. Sebagian pengacara identik dengan gaya hidup mewah dan penghasilan yang besar. Bahkan nominal yang mereka raup dari kliennya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Namun bukan berarti sudah tidak ada lagi pengacara yang rela mengabdi untuk membela klien yang tidak mampu secara cuma-cuma atau pro bono. Adalah Tumpal Huta Barat. Pria berusia 70 tahun ini mengaku terpanggil menjadi pengacara pro bono yang kerap bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena kenyataan di negeri kita ini, terutama saya di Jakarta ini melihat banyaknya kasus-kasus hukum yang menjerat orang miskin, di mana kasus-kasus tersebut seringkali mereka dihadapkan kepada permasalahan yang sulit karena mereka tidak mampu membela dirinya. Memilih menjadi pengacara pro bono bagi Tumpal merupakan pengabdian memberikan bantuan hukum bagi kalangan yang lemah. Dihadapkan dengan pengacara tajir dengan penghasilan besar, Tumpal tidak merasa iri hati. Kami ini tidak ada apa-apanya. Kami ini ibaratnya pengacara yang dikatakan itu tergolong miskin, sangat miskin lah. Tapi kami tidak, harga diri kami tidak akan jatuh karena itu. Karena segmennya lain, ya kan gitu kan. Kami di sini pengabdian pada orang miskin, ya mereka di sana mengabdi untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan nilai-nilai finansial dan ekonomis. Meski menjadi pengacara yang penghasilannya terhitung pas-pasan, Tumpal menjamin semangatnya tidak akan surut membela kaum lemah. Saya oleh yang saya bela orang-orang miskin itu, begitu habis perkara, artinya setiap sidang ya saya diserahkan hanya uang transport gitu. Ada yang 50, paling tinggi 100.000, itu saja. Kadang-kadang saya dibelikan makanan nasi padang, ditanyakan apakah bapak sudah makan atau sudah minum. Itu saja, tidak ada yang lain sama sekali. Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli.